Oke, Dok. Langsung, Ya, Dok ya. Udah jam 8. langsung aja. Wes gak usah direken sing ngomong suaranya liri-liri nih. Jarno aja yo kupingnya bidek ical iku jene. Asli ical iku bidek Jarno ae wes. Oke, Dok. Ya, selamat malam, Dok Des. Selamat malam semuanya. Ya, akhirnya kita bisa live lagi. Ini bahas ini, Dok. Bahas Apa? horor atau ketakutan. Horor. Wah, nih. Iya. Asu dhewe lho, kurang ajari aku diasu-asu lho. Asu dhewe. Wih, lagi mulai loh, besok-besok. Lah Wis iya lagi iki. mulai, lagi mulai. Ical iki lho, asu jare yo kon niku sing asu. Aduh, ya, ya. Oke, Dok. Bahas ketakutan. Oke, Ketakutan. ya. Nah, ini ada eh, soal definisi, Dok ya. Mungkin perbedaan dulu kan soal takut itu ada beberapa istilah yang mungkin hampir mirip ya, kayak cemas, Mm, khawatir, takut, mm, mm, was-was, mm. paranoid, fobia. Oke, ya. Kalau ada lagi mau ditambahi. Silakan Dokter menjelaskan apa tuh Yang pertama ya, perbedaannya mungkin. yang pertama cemas ya. Cemas itu kita Hmm. bisa, kita sudah berkali-kali membahas ya, cemas itu apa? Cemas itu, jadi yang namanya cemas dan takut bedanya apa gitu ya. Kalau yang namanya cemas itu adalah respon temporer, gitu ya, temporer. Misalnya, kembali lagi contoh biasanya, kalau seekor uh, kijang terus melihat apa namanya seekor harimau datang atau seekor singa datang itu dia langsung yang namanya otak cemas ya, otak cemas itu. Jadi cemas dalam hal ini adalah respon spontan, respon emosional dari otak terhadap satu ancaman. Ancaman dalam hal ini kalau pada binatang ya, apa namanya? Pada binatang itu adalah ancaman keberlangsungan kehidupan, gitu ya. Jadi ancaman kematian itu akan memberikan respon rasa cemas di otaknya, ya, anxiety ya, atau cemas itu. Nah, cemas sendiri kita sudah berkali-kali bahas bahwa sebetulnya cemas itu, stres dan cemas itu adalah motivasi bagi individu untuk melanjutkan kehidupan. Kalau tidak cemas misalnya apa namanya ada wedus itu ada kijang terus ada singa datang, ngapain takut, nggak apa-apa lah, sama-sama makhluk hidup gitu ya, dipangan, tenang, gak cemas aku gitu ya, ya langsung dipangan gitu ya, langsung dipangan itu adalah cemas. Sementara takut, ya, takut, nah takut itu permanen gitu, takut itu permanen gitu, jadi nggak ada yang bilang jangan takut loh, takut kok nggak boleh gitu, atau harus takut loh, aku ini gak wedi ngono. Justru you kamu harus takut sama Tuhan loh, aku ini lo gak wedi ngono. Harus loh, gak wedi kok diharus-haruskan, itu kan ya ajaib kamu ini nggak takut gitu ya. Jadi yang namanya cemas tadi itu temporer. Jadi pada saat misalkan kijang itu terus kemudian lari dari harimau dan lepas, ya dia nggak cemas. Tapi apakah kijang takut terhadap macan? Iya, gitu ya. Iya, macan takut itu ya. Itu takut itu. Disuruh nggak takut, ya nggak bisa. Itu memang takut kok. Jangan takut itu. Atau disuruh takut. Macan, kamu itu mbok takut sama kambing. Itu macannya ya nggak bisa, nggak takut itu ya nggak bisa ya sama. Kamu itu takut sama Tuhan loh, orang nggak takut kok gitu. Harus takut, siapa yang harusin gitu. Ini sama ya. Jadi yang namanya cemas itu temporer, adalah respon temporer dari otak untuk untuk menghilangkan atau adanya ancaman keberlangsungan kehidupan. Dan setelah ancamannya itu hilang, cemasnya hilang gitu. Ya, itu cemas. Gitu. Kalau takut itu ya udah, takut itu memang permanen. Harimau apa namanya kembali wedus atau kijang takut sama harimau ya takut itu. Rasa takut itu, ketakutan itu yang memicu pada saat ada beneran itu, terus kemudian muncul rasa cemas. Rasa cemas muncul, ada kaskade adrenalin. Kita pernah ngomong ya, adrenalin
amigdala menyebar, terus kemudian membuat semua aliran darah diarahkan ke ototnya, supaya apa? Supaya kalau lari atau melawan itu ototnya kuat gitu, ya itu. Yang lain-lain nah nomor sekian itu. Bahkan misalnya untuk pencernaan pun diabaikan aliran darah yang ke organ-organ pencerapan, bahkan untuk mulut itu dialihkan semua ke otot gitu, supaya ototnya siap untuk lari gitu ya, untuk lari, untuk melawan gitu. Itu adalah kaskade adrenalin dari rasa cemas gitu ya. Terus kemudian ya itu, jadi kalau manusia sama gitu, makanya orang kalau cemas itu cemas berkepanjangan, cemas itu terus ototnya kaku gitu. Sama dengan binatang-binatang yang lain yang ototnya bergerak, terus kemudian mulutnya kering, ya. Kulitnya juga terasa kesemutan, kering gitu. Terus diajak berhubungan seks nggak mikir gitu, orang cemas gitu, nggak bisa, sudah langsung jadi impoten karena ditagih debt collector. Itu ada itu. Debt collector datang ke rumah, oh langsung impoten itu. Itu salah satunya yang namanya cemas itu bisa itu tadi apa namanya memicu kaskade. Sementara ketakutan, takut itu sifatnya permanen, takut ya takut gitu ya. Nggak ada yang namanya apa misalnya apa namanya Kijang itu didatangin singa. Wah, aku adalah Kijang patriot, membela rakyatku. Itu enggak ada, Ya enggak ada. Itu Kijang ya takut sama itu. Cuma manusia aja yang gitu. Enggak takut mati. Oh, kenapa? Oh, kemarin itu mati gitu ya. Mati habis itu ditangisi keluarganya gitu. Keluarganya dikasih penghargaan sama kepala suku, seneng. Habis itu ya miskin lagi gitu ya. Udah itu bisa-bisanya elit politik itu ya gitu. Wah, yuk mari kita membela tanah air. Waktu perang dia nggak ikut perang gitu. Nah, itu kelakuannya elit politik kayak gitu. Ya itu adalah, dan itu memang itu adalah apa namanya cemas dan takut. Nah sekarang kalau kita ngomong fobi gitu, fobi itu adalah rasa takut yang tidak beralasan, itu fobi gitu. Dan yang mempunyai fobia itu nggak ada binatang yang tidak berkesadaran punya fobi, itu nggak ada. Misalnya apa namanya Rusa tadi, rusa. rusa takut sama kecoa gitu, nggak ada gitu, nggak ada gitu, karena nggak beralasan. Dah bagi rusa kecoa datang ya tinggal diinjek pret gitu aja gitu ya, selesai itu. Jadi otak ya awalnya ya, otak ini otak binatang pada umumnya ya, digunakan pada saat belajar itu. Otak itu yang namanya alat untuk mempelajari kehidupan. Jadi ya ada yang namanya memori genetik yang disebut insting itu ya. Itu memori genetik gitu. Nah, terus pada saat hidup itu setiap binatang itu belajar gitu ya. Misalnya harimau belajar berburu. Siapa yang mempelajari? Yang mengajari ya induknya, diajari berburu gitu. Itu belajar itu. Belajar dari awal lagi. Terus kemudian anak lahir ya belajar dari awal lagi gitu. Harimau itu tidak bisa misalnya belajar dari kakeknya, neneknya yang meninggal gitu, nggak ada, karena dia nggak punya baca tulis, nggak ada gitu. Terus kemudian harimau yang hidup juga nggak bisa menceritakan tentang neneknya, kakekmu dulu ya, meskipun giginya tinggal satu gitu, dia nggak bisa gitu. Nah itu berbeda dengan manusia. Manusia itu belajar itu bisa mempelajari pengetahuan kakeknya, pengeluarannya boyot, cangga, wareng, udek-udek, gantung sewur, geplak semple, gebek bosok. Itu bisa dipelajari karena bisa disampaikan melalui mulut atau disampaikan melalui tulisan. Nah, binatang-binatang yang lain yang tidak punya tulisan nggak bisa gitu. Dia ya belajar dari nol lagi. Begitu mati ya belajar dari nol lagi dengan cara yang sama gitu. Itu adalah pembelajaran. Otak itu demikian. Nah, manusia karena juga belajarnya itu dengan otak juga, dan manusia itu
mengenal segala sesuatu itu lewat apa yang disampaikan lewat mulut, ya dongeng. Ya orang itu bisa takut sama hal yang nggak ada. Takut beneran itu. Takut beneran. Padahal barangnya itu nggak ada. Gitu. Nggak ada barangnya. Gitu. Ditakut-takutin sama pocongan. Takut. Ada pocongan. Gitu. Terus kemudian, aku lihat dengan mataku sendiri. Kamu itu halusinasi kok gitu. Nggak percaya. Aku melihat dengan mataku sendiri. Aku lihat pocongan. Sing mbok delok iku sakjane guling kon niku ketok-ketoken ae. Ya, itu adalah hal-hal yang namanya fobi. Fobi itu adalah ketakutan yang tidak beralasan. Ya hanya binatang, hanya individu-individu yang merasa dirinya ada, yang punya fobia. Manusia itu bisa fobi terhadap apa saja itu, fobi terhadap tempat sempit itu, ada fobi itu ya, ada fobi gitu. Fobi terhadap tempat sempit itu, ada fobi terhadap tempat yang tinggi gitu, ketakutan dia itu, wah fobi di tempat tinggi, padahal dia ya nggak jatuh pegangan gitu, ketakutan. Ada yang fobi terhadap kecoa, aku itu hobi kecoa itu dulu gitu. Sekarang sudah lumayan. Sekarang enggak. Itu sudah latihan untuk menghilangkan fobinya itu. Hobi kecoa itu, ada kecoa lari dulu aku itu. Sama aku dikejar dipatok ular ya nggak apa-apa, nggak takut itu. Aku pernah dikejar buaya di sungai itu ya nggak takut ya nggak apa-apa. Tapi sama kecoa itu loh, itu jijik aku itu. Jadi kecoa apalagi kalau sudah terbang itu. Wah, itu itu kalau sudah terbang itu kayak teroris naik pesawat tempur gitu loh. Gitu ya. Kalau sudah kecoa terbang itu rasanya lihat teroris naik pesawat tempur gitu. Wah, serem. Itu ya. Nah, fobi ini menghilangkannya ya dengan latihan gitu. Yang paling efektif dengan latihan, bukan dengan hipnoterapi. Omong kosong itu, ya. Nggak ada itu. Omong kosong lah itu. Terapi nggak ada itu, enggak itu ya. Dengan latihan, hipnoterapi itu loh, hipnator. Yang diterapi itu apa gitu? Misalnya ini melakukan hipnoterapi. Penyakit apa yang kamu terapi dengan hipnoan itu gitu. Yang namanya fobi itu satu-satunya cara yang paling efektif ya latihan gitu ya. Latihan rasional atau gimana, Dok? Iya, latihan. Bahkan barangnya itu didekatkan dari jauh, mendekat. Enggak apa-apa gitu ya. Lama-lama ya enggak apa-apa. Aku sekarang kalau hanya cuman ya kalau megang ya enggak mau kotor gitu ya. Sekarang udah enggak gitu. Latihan dari kecoa jauh dilihat gitu. Kalau udah jijik nggak usah dilihat. Lama-lama dilihat, parani gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Ya, fobi. Nah, fobia harus dijelati. Misalkan orang dengan fobia pada tempat yang sempit gitu ya. Ya berkala latihannya itu pada tempat yang luas, terus kemudian lebih sempit. Nggak pakai hipnoan gitu ya. Nggak pakai gitu. Nggak ada itu. Hipnoterapi itu sampai sekarang tidak terbukti kok. Secara ilmiah itu tidak terbukti. Secara ilmiah ini tidak terbukti. Mitos ya? Masih mitos ya berarti ya? Tidak terbukti. Kalau ada yang membuktikan silakan dibuktikan. Berapa orang fobi di hipnoterapi, berapa persen sembuh? Lah itu baru yang namanya terbukti. Misalnya parasetamol obat demam, berapa persen yang sembuh? Kalau ada orang panas, demam, itu terus kemudian diberi parasetamol 84% sampai 98% itu demamnya turun. Itu ada datanya, ada buktinya lah. Sekarang itu fobi terhadap apa? Di hipnoterapinya model apa? Dosisnya berapa kali gitu. Caranya gimana? Karena yang namanya hipnotis itu ya macam-macam gitu ya. Ada yang tatap mata saya, itu ya hipnotis, gitu ya. Ada yang digendam, itu ya hipnotis, itu. Nah sekarang pertanyaannya hipnoterapi itu, hipnotis yang seperti apa, durasinya berapa, jarak ngomongnya berapa, lah itu. Nah pasiennya harus bersedia lah. Ya sama aja itu. Berarti kalau sekarang ditanya, dari 100 orang fobi, dilakukan hipnoterapi yang sama, berapa yang fobinya hilang?
Lah kalau yang hilang cuma 1, 2, itu namanya kebetulan itu. Ya gitu. Lah metodenya aja nggak jelas. Berapa lama, sehari berapa kali, caranya bagaimana, durasinya gimana. Lah itu aja insya Allah Nggak jelas. semua. Gitu. Insya Allah. Gitu. Ya insya Allah nanti hilang. Insya Allah. Ya itu yang namanya fobi. Ya. Jadi udah jelas ya Wim. Yang namanya takut, perbedaan takut dan fobi. Satunya lagi paranoid. Paranoid. Kalau paranoid itu ya, paranoid itu adalah ketakutan yang kita buat-buat sendiri gitu. Buat-buat sendiri dengan yang namanya teori konspirasi. Nah, itu paranoid gitu ya. Paranoid itu dia itu bisa. Nah, ada orang yang namanya gangguan. Loh, gini ya, kalau misalnya kita khawatir ya, teori konspirasi kita pernah membahas bahwa teori otak kita mengembangkan teori konspirasi itu adalah karena manusia itu pernah diselamatkan oleh teori konspirasi yang dibuatnya, ya. Tapi ya teori konspirasinya orang zaman dulu itu ya, kalau semak-semak itu bergerak, itu harimau, dia lari gitu ya, itu. Ini sebetulnya paranoid itu. Ini belum tentu harimau beneran gitu ya. Itu paranoid. Jadi karena dia paling takut kalau yang namanya semak-semak bergerak itu adalah ya harimau yang di situ, maka ada semak-semak, harimau dia lari gitu. Nah, manusia nenek moyang kita pemburu pengumpul yang mengembangkan otak teori konspirasi ini yang dia yang lebih gampang survive. Nah, masalahnya manusia itu akhirnya mengembangkan bahasanya gitu. Jadi dia paranoid sendiri akhirnya gitu ya, mengembangkan bahasanya gitu ya. Terus menceritakan segala macam paranoid sendiri gitu. Misalnya orang Indonesia itu kan paranoid sama Londo itu. Sama Belanda itu loh paranoid itu. Dari kecil itu. Misalnya aku dulu pernah dikeluarin sama guruku itu gara-gara gini loh. Gini. Itu Pangeran Diponegoro itu kalah sama Belanda itu karena ditipu. Lah ya goblok bisa ditipu gitu. Yang namanya perang itu ya adu siasat memang gitu. Lah kalau bisa ditipu ya jelas kalah, ya emang goblok gitu. Perlu dikeluarin aku, disuruh keluar gitu. Loh, lah gimana gitu. Bagaimana? Kalau yang namanya perang saling siasat itu ya lumrah gitu. Pangeran Diponegoro itu sebetulnya bukan kalah, cuman ditipu. Lah, yang namanya Jenderal Dekok kalah ya kalah. Nah, iya gitu. Bayangin aja, Jenderal Dekok bersiasat melawan Pangeran Diponegoro dibilang curang. Tapi yang namanya Raden Wijaya itu ya, ngakali orang Mongol dibilang cerdas, lah kan nggak fair, bayangin aja, lu sama-sama culasnya lah gitu, lah sama-sama bersiasat itu. Coba bayangin, Kak Jenderal Dekok nangkap Pangeran Diponegoro dengan siasat, dibilang curang gitu, culas gitu ya. Lah Raden Wijaya ngakali tentara Mongol, dibilang cerdas, lu nggak fair itu ya. Standar janda ya, kan. Iya itu. Oke. Lah iya, orang namanya perang kok ya, udah perang kalah ya kalah gitu. Ya, emang kalah gitu. Nah, perang. Nah, yang gitu-gitu aku dulu memang dulu memang nggak bisa menahan untuk nggak ngomong. Dulu ngomong ada ngomong kayak gitu itu. Ya udahlah ya itu. Memang ditipu ya ditipu, harus ditipu. Kalau nggak ditipu ya nggak menang nanti. Nah, terus itu adalah paranoid. Nah, yang namanya paranoid itu, apalagi kalau paranoid yang sederhana, ya tadi ya, yang paranoid itu Ilalang tadi. Paranoid itu kalau ya sedikit-sedikit saja itu memberikan advantage gitu ya. Memberikan advantage, membuat kita itu waspada gitu. Kalau gerak-gerak lari gitu ya itu paranoid sebetulnya. Tapi paranoid yang menguntungkan. Yang menguntungkan gitu ya. Tapi kalau kemudian paranoid itu menjadi berlebihan, nah jadinya gangguan gitu. Paranoid dia itu.
orang nggak apa-apa gitu, terus kemudian orang itu nanti mesti mau membunuh aku itu, gak gitu ya itu. Orang nggak ngapa-ngapain gitu. Itu pasti dia itu nanti mata-matain aku nih. Nah itu paranoid itu ya, paranoid yang berlebihan. Yang lebih sulit lagi itu gangguan paranoid bersama. Wah itu sulit menghilangkannya itu. Paranoid bareng, satu sama yang lain saling mendukung, walah wes lah ya itu. Wah itu sudah lah, itu kan gangguan paranoid bersama itu ada itu terminologi itu dalam gangguan kejiwaan itu ada yang namanya gangguan paranoid bersama. Itu satu sama yang lain saling mendukung itu. Podo ambek nek nangan itu loh, apa namanya nang di WhatsApp grup pendukung salah satu capres itu. Itu gangguan paranoid bersama itu. Walah udah dari pagi sampai pagi itu memparanoidi lawannya. Wes itu paranoid itu. Gangguan paranoid bersama. Itu yang namanya paranoid. Udah ya, jelas ya. Paranoid Amerika bikin gempa. Lah mbok pikir ya, bikin gempa itu gampang ya. Otak itu loh ya. Otak itu ya memang ya namanya goblok itu gratis ya, tapi ya jangan diborong semua. Oke, Dok. Tapi di otak itu apakah tadi ya takut, cemas, itu cara kerjanya sama di otak, Dok? Cara kerjanya sama? Beda. Kalau yang namanya takut itu masuk memori, bahwa takut lah sudah gitu. Tapi kalau cemas itu adalah ekspresi temporer, ekspresi sementara. Iya. Ekspresi sementara. Jadi ya setelah ancamannya itu hilang, ya cemasnya hilang. Tapi apakah terus kemudian setelah ancamannya hilang itu Kijang nggak takut sama harimau? Ya tetap takut itu ya. Tetap takut gitu. Ya sama itu. Dan takut itu sulit dihilangkan gitu. Takut itu sulit dihilangkan. Misalnya, sekarang aku tanya, kalau kamu takut sama api, kalau sama api, kamu takut apa enggak itu namanya? Takut. Takut. Kalau sama hantu, itu namanya fobi. Oh, hantunya itu loh enggak ada. Enggak nyata. Loh, bukan enggak nyata, enggak ada. Itu loh. Oh, enggak ada. Apaan itu? Barang nggak ada gitu. Kamu takut itu. Kalau kamu takut sama anjing, nggak apa-apa orang digigit gitu ya. Harimau takut, digigit gitu. Tapi kamu takut sama hantu, lah itu namanya fobi kamu itu. Paranoid kamu itu bisa itu ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau nyata misalnya api, lah takut ya nggak apa-apa, panas itu. Masuk neraka. Ayo pikirin dewe lah ya itu. Oke. Tapi beda tuh ya, tadi paranoid sama fobia itu beda ya kerja di otaknya. Paranoid itu kamu menciptakan sendiri cerita itu. Iya. Ya itu. Itu maksudnya di otak imajinasi atau gimana? Paranoid itu bisa mengembangkan yang namanya ketakutan berlebihan dari yang namanya takut dan fobia. Sudah kamu fobi, terus kemudian kamu kembangkan jadi paranoid, malah gitu. Sudah fobi itu. Terus kamu mengembangkan misalnya kamu itu takut sama hantu. Terus kamu mengembangkan cerita tetanggamu itu ngingu, toyol, terus kemudian ya pesugihan. Lah, ya itu kan namanya itu kamu itu terus kamu ngomong sama tetanggamu. Tetangganya satunya lagi juga percaya sama begituan. Akhirnya satu tetanggaan, satu kampung itu semua paranoid terhadap orang yang kaya itu. Dia itu punya apa namanya pesugihan, ngingu toyol, terus pesugihannya keblek lah macam-macam lah, babi ngepet lah itu ya. Itu adalah paranoid sebetulnya. Dan kalau sudah gangguan paranoid bersama, itu sulit dihilangkan. Dihilangkan itu sulit gitu ya. Sama ini 10 tahun terakhir orang Indonesia itu gangguan paranoid bersama gitu. Oh iya, Dok, tadi kan fobia diturunkan juga ya. Fobi apa? Ya. Fobi. Ya, di memori otak yaitu tersimpan di genetik, Dok, apa gimana? Gini loh ya. Bahwa memori genetik itu tidak selalu disimpan di otak gitu ya. Memori genetik misalnya memori genetik. Aku tanya itu ya. Misalnya kalau ditanya, tumbuh-tumbuhan punya otak enggak?
Enggak. Punya memori enggak dia? Punya itu. Punya tumbuhan itu, punya memori. Kenapa? Lah, itu adalah yang membuat tumbuhan itu berperilaku. Misalnya, pada mendekati musim dingin, tumbuh-tumbuhan itu menggugurkan daun-daunnya. Ada memori enggak di situ berarti? Ada itu. Jadi yang namanya memori itu ya tidak selalu memang disimpan di otak gitu. Terutama memori genetik gitu. Tapi karena otak itu juga dibuat secara genetik ya, sehingga ada memori genetik yang diturunkan atau dibentuk di otak itu. Ada dibentuk di otak gitu ya, dibentuk di otak. Jadi itu adalah memori genetik gitu, memori yang di otak, sehingga misalnya itu orang takut sama fobi terhadap ular itu. Loh, karena ribuan tahun orang itu mati, orang melihat mati digigit ular, sehingga ada orang yang fobi terhadap ular. Terus kemudian sifatnya itu turun-menurun, akhirnya itu terbentuk di otaknya gitu. Nah, fobi genetik itu, fobi yang genetik itu udah jelas. Misalnya ya tadi, kalau banyak lah orang yang takut sama ular itu sejak kecil itu, bayi masih bayi, anak-anak itu takut ular itu banyak itu. Takut sama kucing itu ada, anjing itu ada gitu. Tapi tidak ada bayi yang takut sama colokan listrik, itu nggak ada gitu. Nggak ada itu. Nggak ada yang fobi sama, dia nggak tahu itu bahaya gitu ya. Itu yang membuktikan atau menunjukkan bahwa memori genetik itu ada yang bisa dibentuk di otak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Besok mana Pak? Ada yang mau ikut live ini kayaknya, saudara. Apa? Kasihan. Ada yang mau ikut live, mau tanya kayaknya. Boleh. Berani tampil kayaknya, Dok. Oke. Di kan. Ya, silakan Mas. Woi. Rupamu di. Le. Enggak berani tampil. Ya. Apa? Silakan mau tanya gimana? Teh mau tanya sama Dok Des. Arek iki kok gendruwo gak ketok rupane. Kan menungso gendruwo. Jelas sih. Gak jelas arek iki. Arek iki sakjane. Jadi tanya gak Mas? Iku menungso apa gendruwo arek iki kok gak ono rupane. Ada suara tanpa rupa, Dok. Lah iya iku. Jangan kita menerima ilham nih, Dok. Suara tanpa rupa, menerima ilham. Ya apa iki kon iki le. Wis gak ngomong, gak ono suarane. Wis skip kon iki. Oke, Dok. Tak tutup. Siapa nih? Goodman, Dok. Manusia baik ya. Goodman no jireh ngono. Ini Dok, aku pernah tak cerita istilah. Jadi yang tadi ada yang tanya soal apa hantu aja Dok. Jadi apa ya, untuk melatih fobia itu harus rasional Dok ya, rasional dulu ya Dok ya. Rasional dilatih perlahan seperti itu Dok ya. Atau ada cara lain Dok? Iya, memang itu. Itu fobi dan parano itu dua hal yang berbeda ya. Gitu. Fobi dan parano itu dua hal yang berbeda. Di otak itu, otak yang fobia dengan otak yang paranoid itu aktivitasnya juga berbeda gitu ya. Penjelasannya sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi kalau berbeda jangan ngotot sama ya. Karena itu kalau yang namanya fobi dan itu apa di otaknya berbeda gitu. Kalau yang ngomong Freud jangan percaya, Freud ngawur gitu ya. Trauma masa lalu Dok ya. Takon pertanyaanmu apa Bem? Mau Bem? Ya itu memang harus berpikir rasional dulu atau gimana untuk menghilangkan fobia itu? Enggak. Berpikir rasional itu satu hal, bahwa berpikir rasional orang loh yang orang fobi itu banyak orang yang rasional loh. Yang namanya apa namanya? Ada insinyur ahli fisika itu fobi terhadap ruang sempit itu ada kok. Takut sama ulat itu loh, gitu.
Rasional itu, rasional. Ada guruku fisika itu. Wah, pinter. Ndelok ular wem, mlebu ayu wem tak pikir lah apa. Tibae ndelok ular keket. Lihat ular ayu. Oh, ulat dok, ulat. Lah ya ular. Ulat. Lah ya Nah, ular kan ular. bahasa Indonesianya ular itu. Ular bahasa Indonesia. Loh, basa Jawa ular iku ya ular iku ulat goblok. Arek iki. Ora dok, maksudnya kalau bahasa kalau orang gaulnya, kalau orang gaul tuh ular tuh ya ular. Nah, orang gaul Indonesia nih. Kok niku arek apa sih memang kok niku arek gresik ae ular iku ya ular. Ulat gayamu memang tak ketak lho memang. Oke, jangan. Nek Melayu dong, Melayu terus naik. Ular iku ulo iku lho ono sing ngerti iku. Yo, ngerti. Oh, iki lak ribut perkara ular ambek ulo. Oke. Ya, ini dok. Apa? Ora. Jadi gini ya, yang namanya rasional untuk berpikir apa namanya? Untuk menyembuhkan fobia. Bahagia banget aku muni goblok iku aku sing seneng lho. Goblok. Jadi ya lanjut. Jadi yang namanya berpikir rasional itu tujuannya adalah mengembangkan sikap-sikap yang apa namanya skeptis gitu ya gitu. Nah, tujuannya adalah mempertanyakan segala sesuatu yang seolah-olah sudah benar gitu ya. Tapi apakah semua orang itu harus rasional? Ya enggak gitu ya, enggak itu. Hanya saja kalau meningkatkan rasionalitas latihan itu emosi kita jadi lebih cerdas karena emosi kita tidak terlalu sering membajak keputusan kita. Rasionalitas kita itu tidak terlalu sering dibajak oleh emosi. Itu justru yang namanya cerdas secara emosi gitu ya. Cerdas secara emosi itu justru tidak terlalu sering membiarkan yang namanya atau tidak membiarkan atau tidak sering-sering yang namanya emosi itu membajak rasionalitas. Itu adalah cerdas secara emosi dan itu harus latihan gitu. Harus latihan gitu. Salah satunya adalah dilatih untuk berpikir rasional. Berpikir rasional itu ya kalau enggak ya dibilang enggak, itu enggak ada gitu ya. Bukan terus diajari harus yakin lah. Itu adalah membuat kita tidak berpikir rasional. Dulu itu memberikan manfaat dulu pada saat bagaimana kita sulit membuktikan sesuatu itu benar atau salah. Tapi sekarang itu lebih gampang. Itu yang namanya rasional. Dan rasionalitas itu berpikir rasional itu latihan gitu. Mulai dari kecil misalnya dilatih untuk matematika gitu. Matematika itu bukan sekedar 35 tambah 8, 4 tambah 32. Itu namanya ngitung kalkulator bakul tahu. Ya, itu bukan matematika itu ya. Bukan langsung. Loh, kamu mbok kira matematika itu mbok pikir kayak ndonga gitu ya nggak bisa itu. Kalkulus kamu gini-gini ya nggak nemu gitu ya. Ya namanya matematika itu ada kalkulus, ada aritmetika, ada geometri, algoritma, ada trigonometri, ya, ada logaritma itu. Bukan lantas terus. Itu loh, masa Bu Marlo itu apa? Gak nonton bapak-bapak karaokean, oh iya itu. Bu Marlo, masa Bu Marlo. Nah itu. Aku kan ngomong itu yang namanya Westlife itu kan kita nonton 4 orang bapak-bapak karaokean sambil lari-lari di atas panggung. Kita nonton. Mereka itu karaokean gitu. Nah, itu ya, jadi masa Bu gitu ya. Jadi yang namanya matematika itu bukan hitung-hitungan. Jadi kalau yang kamu anak kecil dilesin mental aritmetika, kamu disuruh bayangin bayangin sempoa gitu. Itu enggak bakalan kamu itu pinter matematika gara-gara begituan itu ya enggak gitu. Enggak itu. Lo kamu sak hebat-hebatnya kamu ngitung itu enggak bakalan kamu itu direkrut sama pasar swalayan untuk jadi mesin hitung. Mereka lebih gampang beli kalkulator, gampang itu, murah itu. Ya. Nah, yang namanya rasional itu ya juga bukan hanya sekedar matematika hitung-hitungan gitu ya. Berpikir rasional.
bahwa semua orang berpikir, iya, pikir rasional, iya. Berpikir rasional itu belum tentu benar gitu ya. Berpikir rasional. Dan gini ya, berpikir rasional dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Contoh ya, contoh. Yang namanya filsuf yang terkenal banget, namanya Aristoteles itu. Apakah dia nggak berpikir? Lu dia itu berpikir. Berpikir hebat. Itu dia itu pemikir hebat yang namanya Aristoteles itu. Tapi pengetahuannya terbatas itu. Sehingga pada saat Aristoteles itu menulis tentang sejarah binatang. Loh, dia itu nulis loh. Aristoteles itu nulis buku yang namanya Sejarah Binatang. Tapi saat pinter-pinternya Aristoteles, dia itu tidak tahu kalau ada binatang yang sudah punah itu. Tidak tahu itu. Jadi jangan kamu kira, Mbok ya mikir loh. Lah kamu kira kalau orang mikir itu terus mesti ngerti gitu? Ya enggak itu. Itu pentingnya belajar pengetahuan ilmiah gitu. Berpikir satu hal, berlogika hal yang berbeda. Pengetahuan ilmiah beda lagi gitu. Nah, belajar berpikir logis ya. Belajar berpikir, belajar berlogika, mempelajari pengetahuan yang terbaru. Kalau digabungkan, kamu akan menjadi ilmuwan gitu. Tapi ya tidak semua orang harus jadi ilmuwan itu. Lah kalau semua orang belajar fisika, sing dodol nang pasar swalayan sopo gitu ya itu. Gitu ya, itu adalah jadi berpikir logis, berpikir ilmiah, memang iya, tapi tidak semua orang harus jadi saintis gitu ya. Dan kalau nggak tahu nggak apa-apa gitu. Jangan gengsi bilang nggak tahu gitu. Kalau netizen itu kayaknya semua tahu gitu. Mulai urusan fisika, kimia sampai perklinikan kayaknya mereka paham semua. Jadi kalau ada orang ngomong ikut nyaut aja gitu ya. Soal apa gitu nyaut. Wah itu netizen itu maha tahu. Semua itu merasa maha tahu, tahu semua itu. Kenapa? Karena tidak dibiasakan untuk bilang dan mengakui tidak tahu gitu. Sulit ngakui tidak tahu loh, sulit itu. Iku paling apa sih ngomong bahwa alam bisa apa itu paling iso wis itu. Apa sih wis itu. Itu bilang tidak tahu itu tidak apa-apa orang tidak tahu gitu. Misalnya ya itu kalau misalnya ditanya yang nggak tahu ya tidak ada apa gitu. Itu adalah salah satu terbiasa berpikir rasional gitu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu. Ada mulai geopolitik, ono geoengineering barang, dokter loh ya ngomong geoengineering, ada bioengineering. Sakjane opo sih kene iki yo ngono. Ya wis jarno lah yo. Nah, itu karena ya sama itu ngomong itu ada barang menghasilkan listrik gitu. Loh. Hukum yang paling ada loh yang menghasilkan listrik. Hukum paling dasar itu ya, yang namanya energi itu kekal gitu. Kekal. Gitu. Jadi kalau kita itu muter baling-baling gitu. Tenaga muter baling-baling itu yang kita ubah jadi listrik. Nggak ada yang namanya energi itu simsalabim ada gitu loh, nggak ada gitu ya. Ya itu adalah kita dilatih untuk berpikir rasional. Kalau kita tidak dilatih untuk berpikir rasional, begitu ada orang ngarang kayak gitu kita hebat ya, waduh, masya Allah gitu. Padahal kan digobloki ya. Oh sudah dok mesake. Hanya kok. Tadi kan udah dikasih tahu cara mengatasi fobia. Nah, mengatasi paranoid berjamaah ya dok. Oh iya. Itu yang mengatasi gimana cara itu? Berjamaah itu memang susah, sulit. Itu paling sulit itu, mengatasi yang namanya gangguan paranoid bersama. Gangguan paranoid itu sulit dihilangi, apalagi yang namanya gangguan paranoid bersama. Itu ya harus dipisahkan kelompok itu. Dipisahkan dulu itu, harus dipisahkan itu. Pencar tuh grup WhatsApp-nya dibubarin biar nggak makin paranoid itu. Wah itu dari pagi sampai pagi lagi itu paranoid itu. Podo ae lah sing dukung
A sama dukung B itu podo paranoide lah, so podo aja gitu ya. Paranoidnya parah itu, gangguan paranoid bersama itu. Itu ya, yang paling banget membuat paranoid. Loh, aku itu diundang, di kelompok sana diundang, di kelompok sini ya diundang, tak lihat aja. Yang paranoid kabeh yang ngono itu. Di kelompok sana diundang, di kelompok sini diundang. Tak lihat, ini gendeng berjamaah, yang ini ngono. Itu paling sulit. Nah, tapi untuk menghilangkan gangguan paranoid bersama, yang pertama itu kelompok harus dibubarin. Gitu. Dibubarin. Gitu. Dibubarin dulu, dipisah, terus baru masing-masing latihan. Masing-masing latihan. Kalau dari awal kamu tidak berlatih untuk menghilangkan paranoid, ya makin parah. Gitu. Lah gimana kamu menikmati pagi-pagi sudah membuat cerita paranoid gitu. Itu. Dan makin orang paranoid, makin orang fobi, dia bisa menikmati film horor. Ya. Padahal film horor tuh bukan menegangkan, bukan menakutkan, Dok. Malah kayak emosi. Malah kayak emosi, pengen marah-marah aku. Pengen misu-misu aku. Gini. Kalau orang itu yang mengembangkan teori konspirasi paranoid, itu adalah orang-orang yang cenderung bisa menikmati film horor. Gitu. Kenapa? Gini, kamu pada saat nonton film horor, itu kamu 1 kali, 2 kali, otakmu akan merekam bahwa itu nggak ada. Jadi pada saat film horor itu selesai, ketakutanmu yang tadinya berlebihan itu mendadak hilang. Nah, otakmu rileks sebetulnya gitu. Otakmu rileks gitu. Jadi orang yang takut itu, padahal dia itu kalau lihat kadang-kadang sambil nutup telinga, bayangin aja loh. Nutup telinga nih. Ya, kamu perhatikan ya kalau aku itu kan memang nonton film horor itu kan kepingin lihat responnya orang-orang tak lihat itu. Ada yang gini, bayangin aja nonton film udah ditutupi gini, kadang-kadang ditutupi di gini, lihat dikit itu. Tapi Melok gini. otaknya itu merekam bahwa itu tidak real, dan pada saat orang itu film horornya hilang itu takutnya jadi hilang gitu ya, takutnya jadi hilang, itu otaknya rileks otak itu. Seperti orang habis kesurupan itu terus tidur, itu otaknya rileks sebetulnya. Itu yang disebut sebagai keuntungan pertama, primary gain gitu ya. Jadi orang kesurupan itu mendapatkan 2 gain, primary gain dan secondary gain. Primary gain-nya itu relax, bahkan sampai bisa tertidur. Orang habis kesurupan itu secondary brain-nya dia mendapatkan perhatian banyak orang, secondary gain gitu ya. Nah, orang melihat film horor itu mendapatkan gain gitu. Begitu adegan horornya itu hilang, stresnya itu turun, rilis langsung gitu ya, itu. Rilis gitu ya, itu rilis. Nah, itu orang yang bisa menikmati horor. Jadi film horor itu bisa dinikmati orang-orang yang gitu, orang yang nggak takut hantu. Lihat film horor ya pengen ngelempar aja, taek, gue sopo, gue taek gitu. Memang, Dok, pengen misu-misu. Lah iya. Aduh. Gak masuk akal lah. Lagi pula. Kalau kamu itu percaya malaikat gitu ya, percaya malaikat. Lah kok kamu itu takut sama setan, sama hantu? Mana ada hantu pencabut nyawa? Itu nggak ada. Yang ada malaikat pencabut nyawa itu. Kalau kamu percaya lo ya. Gitu. Lah ini percaya malaikat pencabut nyawa. Takutnya sama hantu. Padahal nggak ada orang mati dibunuh hantu. Yang ada dibunuh malaikat. Menurut beberapa kepercayaan. Gitu loh ya. Bukan pengetahuan ilmiah. Gitu. Nah itu adalah yang namanya paradoksnya orang itu. Takut sama hantu. Kagum sama malaikat itu. Paradoks loh. Malaikat. Hantu nggak ada loh. Hantu pembunuh. Nggak ada ceritanya orang mati dibunuh hantu itu. Yang diyakini adalah mati dicabut nyawanya oleh malaikat itu. Tapi itu paradoks, selalu ada paradoks. Ya, jadi yang namanya orang yang bisa menikmati film horor itu adalah itu tadi orang-orang yang mengembangkan paranoid mau fobia itu. Orang pokoknya orang yang menceritakan tentang
hantu di desa penari lah opo lah. Alah itu belpret lah, gombal kabeh itu. Nggak ada itu. Tapi karena banyak orang percaya, di film laris jutaan yang nonton gitu ya. Wah ya, tapi kalau jadi cuan tuh ya. Ya, kalau jadi dari cuan. sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi oke lah ya gitu. Nggak apa-apa lah itu. Itu memang begitu. Ya orang Indonesia itu senangnya itu ya udahlah, nggak usah pakai film ilmiah, film rumah sakit, nggak usah. Film hantu aja laris itu, nggak usah pakai film yang namanya kalau di Korea itu kan ada ini dokter itu ya dokter apa namanya Good dokter Doctor. lah itu Indonesia nggak usah buat gitu jelek malah buat film hantu aja laris gitu. Udah enak wis kalau pengen lihat film gitu lihat film Korea itu film hantu-hantu Indonesia gitu gitu aja semua ada pasarnya, spesialisasinya sendiri-sendiri gitu yang jadi direktur sama manajer biar orang luar orang Indonesia jadi pegawai kan enak gitu. Oke dok. Conjuring Ini kan itu biasa dok soal Conjuring itu aku nonton Conjuring ada orang-orang jerit-jerit itu sampai aku bilang teriaknya santai aja kali itu setan bukan mantan gitu nggak usah teriak-teriak kayak gitu itu. Aduh. Ini soal ketakutan dok, fobia sama pohon beringin tuh kayak pohon beringin. Jadi ini kisah nyata. Mulai mancing-mancing hari ini. Ayo. Ini kisah nyata, Dok. Kisah nyata pohon beringin. Ini ceritanya tentang seorang tokoh namanya Mbah Sadiman. Tahu nggak? Oh ya, oke. Terus. Mbah Sadiman itu kan memang salah satu tokoh pahlawan lingkungan di Wonogiri. Itu kan ceritanya dia mengatasi kekeringan di daerah bukitnya itu dengan menanam pohon beringin. Nah, kita kan tahu pohon beringin itu kan identik dengan ya tempatnya setan dan angker gitu kan. Nah, warganya kan pada paranoid dok. Akhirnya beberapa pohon beringin yang ditanam oleh Mbah Sadiman itu dicabuti semua sama warga yang paranoid itu. Padahal, iya memang itu ceritanya Mbah Sadiman sendiri yang cerita itu kan. Jadi, tapi setelah memang terbukti ya setelah puluhan tahun, sekitar 15 tahun kan pohon beringin tumbuh gede, akhirnya sumber mata air tersedia. Tapi kenyataannya tuh paranoid terhadap beringin itu masih ada dok. Setelah ada bukti nyata itu masih ada. Jadi aku iseng pernah kepo dok, ada kegiatan reboisasi di wilayah lah di suatu wilayah itu ada di pamfletnya ada CP-nya, CP panitianya, tak hubungi iseng aku. Pak, untuk pohon yang ditanam ada pohon beringinnya enggak? Nah, ternyata dijawab. Sebetulnya dari pihak panitia menyediakan mas, cuman dari pihak warga menolak. Akhirnya diganti pohon bodi. Nah, aku kan mikir wah bagi paranoid apa gimana sampai padahal kan menguntungkan bagi wilayah mereka kok malah sampai seperti itu. Enggak tahu. Ya, itu memang susah juga paranoid berjamaah. Sulit kalau yang namanya susah paranoid itu. berjamaah itu, apalagi terus ya namanya pohon beringin. Pohon beringin itu kan rimbun ya, rindang gede gitu. Terus akarnya kemana-mana. Kalau dulu pohon beringin itu di tepi jalan itu banyak. Dulu banget ya tahun 60-an, 70-an. Kalau di di jalan-jalan di Malang itu. Di Malang dulu ya yang ada itu pohon itu trembesi gitu ya. Terus pohon trembesi, mahoni gitu ya. Terus ada beberapa beringin gitu ya. Hanya saja pada saat Orde Baru, wah beringin itu jadi seperti bener itu seperti keramat gitu. Bener keramat gitu. Keramat jadi pohon-pohon beringin itu diyakini keangkerannya gitu dia percaya loh orang loh kalau yang namanya pohon angker gitu ya pohon angker itu bukan hanya beringin sebetulnya setiap pohon asem itu asem itu ya hantunya sendiri-sendiri kau ngerti ya kamu tahu tumbuhan gayam nggak Wim gayam gayam itu digersik sampai ke Lamongan itu banyak itu pohon gayam wit gayam itu. Nah itu hantunya itu khusus hantunya wit gayam itu jenenge dalbo. itu ya
mulai Surabaya, Gresik, Lamongan sampai Tuban. Iku loh seragam Dalbo. Kok bisa loh ya mereka itu membuat hantu bersama yang namanya Dalbo itu loh ya itu. Itu ya di Mojokerto dan Jombang sama lah, itu ada itu Dalbo itu. Aku nanya, Dalbo itu apa? Gendruwo, tangannya gede, gak ono awake. Ya apa tangan tok gede gitu. Gak masuk akal. Tapi itu ya ketakutan. Itu Dalbo. Kalau Dalbo itu hantu lama. Itu tahun 60-an itu orang sudah takut terhadap Dalbo. Tapi tahun 60 itu belum ada pocongan gitu ya. Nah, tahun 70 baru ada pocongan. Nah, sekarang itu kalau yang namanya beringin tadi itu, beringin itu memang sebetulnya beringin itu juga akhirnya dimonopoli oleh kaum kaya ya, orang-orang ningrat gitu. Jadi yang tanam pohon beringin itu di alun-alun gitu. Alun-alun gitu. Dan itu adalah lambang kekuasaan memang beringin itu akhirnya gitu. Tidak boleh ditanam. Nah, akhirnya berkembang juga, orang-orang itu dilarang, akhirnya ya aneh-aneh gitu. Sebetulnya beringinnya itu ya tadi itu dia bisa akarnya itu bisa kemana-mana dan bisa menampung air menampung air. Tapi pada saat ada membuat waduk dan bendungan di Wonogiri tahun 60-an, terus ada transmigrasi bedol desa itu, memang tidak ada beringin itu di situ itu, tidak ada. Nah, satu bahwa yang namanya orang itu merasa kalau tak tabu lah, gak ilok lah, iku sing iso ngono iku keluarga kerajaan tok. Nah, ini kan juga merupakan teori konspirasi juga itu. Sebetulnya tapi kalau kamu lihat di alun-alun dulu ya. Alun-alun pasti dulu ada. Jawa Timur, Jawa Tengah pasti ada lah beringin itu ya. Di alun-alun itu mesti ada beringinnya. Di Malang tuh beringinnya ada empat. Di ujung-ujung itu ada beringin gitu ya. Di tengah-tengah kosong, di setiap sudut alun-alun di Malang itu ada 2 alun-alun. Alun-alun bunder. Kalau alun-alun bunder itu yang ada tugunya itu alun-alun bunder gitu ya. Ada alun-alun gede itu, alun-alun gede yang di depan Masjid Jamek itu ya seperti alun-alun di kabupaten yang lain itu. Dan di Jawa Timur itu dan Jawa Tengah itu hampir selalu sama gitu, selalu sama. Di sebelah barat itu Masjid Jamek, di sebelah timurnya itu kantor kabupaten, sebelahnya kantor kabupaten ada penjara. Oh, itu di mana-mana gitu dulu gitu ya. Ya, itu selalu begitu. Itu adalah gayanya Belanda zaman dulu itu gitu ya. Nah, ya itu alun-alun kidul juga ada ringin kembar itu ya. Alun-alun kidul ya. Alun-alun Alkit Jogja juga, Ya, ada lambang-lambang kekuasaan negara. Jadi sebetulnya ketakutan orang terhadap beringin itu multifaktor. Bukan hanya soal hantunya aja. Soal hantu itu enggak lah. Nah, waktu terjadi penghijauan rame-rame tahun 70-an itu yang di zaman Orde Baru itu, yang ditanam malah pohon-pohon yang cepat tumbuh gitu. Cepat tumbuh. Contohnya apa? Itu akasia gitu. Akasia itu cepat gede, tapi yang gampang tumbang gitu. Gampang tumbang gitu. Ya itu tidak seperti trembesi, terus kemudian mahoni itu. Kenari. Dulu di Malang itu sepanjang lapangan Rampal muter tuh pohon kenari kanan kiri, banyak dulu itu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang diganti akasia. Nah, akasia itu memang cepat tumbuh. Tapi kalau hujan ya kembang roboh. Iya, betul, Dok. Oke. Ini untuk terakhir, Dok. Ada fobia tua, Dok. Fobia tua. Ada pengen awet muda gitu. Ada pengen awet muda. Itu wajar. Apa, Dok? Wajar gini loh ya. Sebetulnya itu bukan terus kita itu kepingin sehat, itu caranya itu salah satu
salah satu sifat yang aneh-aneh itu merahasiakan umur. Lah kamu kalau umurmu itu kamu rahasiakan terus kamu itu muda terus gitu apa? Gitu. Itu salah satu berpikir nggak rasional ya gitu. Takut ketahuan umurnya. Tuh kamu tuh takut ketahuan umurnya tuh kenapa? Gitu. Orang gila aja ya gitu. Ada apa takut itu loh? Takut ketahuan atau jebakan umur. Lah kenapa gitu ya? Kalau kamu kepingin sehat, kepingin awet hidup, tidak dengan cara merahasiakan umur gitu. Lah kalau kamu rahasiakan tuwe ya tuwe aja, kamu sakit ya sakit, mati ya mati aja gitu. Bahwa agenda utama manusia sekarang salah satunya adalah menggapai immortalitas. Supaya kita gimana caranya itu bisa hidup selama yang dimungkinkan. Bisa sehat selama yang dimungkinkan gitu ya. Suntik botok sakarepmu gitu ya. Lah apa kamu kira kalau suntik botok terus umurmu modun tadi 40 tekan 50 gitu ya? Enggak, ya tetap 50 gitu ya. Kamu kalau suntik botok terus usia di KTP-mu langsung tanggal lahirmu mundur gitu apa ya? Enggak gitu. Ya itu. Jadi yang namanya kalau kepingin sehat terus kemudian awet sehat, awet fit itu ada caranya. Itu bukan lantas dengan nanti ketahuan umurnya. Lah kenapa kalau ketahuan umurnya itu. Kali kita itu tidak akan lebih sehat dengan merahasiakan umur. Itu idenya siapa sih merahasiakan umur dulu itu loh ya gitu. Geblek banget kok itu. Marketing itu, marketing. Apa? Bedak mungkin. Lah iya itu. Loh aku tuh sering di Twitter takut ketahuan umurnya ya dok. Enggak, umurku sudah loro. Lah apa ketahuan pengen takut itu. Aku menceritakan yang terjadi tahun 70-an. Sudah tua ya dok. Sudah loro. Kenapa gitu? Jebakan umur itu. Kenapa jebakan umur? Enggak ada jebakan umur, kalian aja yang GC itu paranoid sama paranoid ya, paranoid dan itu paranoid terhadap usia itu loh. Itu enggak masuk akal itu. Ya memang menanyakan umurmu berapa itu adalah enggak sopan. Orang barat ya. Orang barat itu menanyakan umur berapa itu enggak sopan gitu. Tidak layak lah, tidak lazim ditanyakan umurmu berapa gitu. How old are you itu bagian. Tapi Kak, ya nggak perlu disembunyikan juga gitu loh ya. Itu kita itu tidak akan jadi lebih muda gara-gara menyembunyikan usia. Oke dok, oke. Makasih dok. Oke. Pemberitahuan dok, bisa Jumat libur dok ya? Oke, libur. Jumat libur. Kan dari Sabtunya live bareng. Oh iya. Sabtunya live bareng. Ya. Makasih Dr. Malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.